Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Tani, saya dari kelas 12 IPS 4. Pada video ini, saya akan menerangkan sebuah konflik yang ada di kawasan Asia, khususnya Asia bagian timur. Nah, ini masih berkaitan dengan Perang Dingin. Bahwasannya kita tahu, Perang Dingin membawa dampak yang cukup signifikan bagi negara-negara yang baru merdeka, khususnya negara yang ada di wilayah Asia. Dan juga pada masa Perang Dingin, wilayah Asia Timur menjadi wilayah perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu konflik di kawasan Asia Timur. Untuk mengetahui konflik yang terjadi di kawasan Asia Timur, perhatikan pembahasan berikut. 1. Perang Korea. Pada saat itu, negara Korea direbutkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dengan Amerika Serikat menduduki daerah selatan dan Uni Soviet menduduki daerah utara. Dalam perkembangannya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Amerika Serikat membentuk Republik Korea dengan ibu kota di Seoul dan Shin Man-ri sebagai presidennya. Tidak mau kalah dengan Amerika Serikat, Uni Soviet pun membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea pada tanggal 9 September 1948 dengan ibu kota di Pyongyang dan Kim Il-sung sebagai presidennya. Pembentukan kedua negara tersebut menjadi awal perang saudara di Korea. Selain itu juga, pada Desember 1948, Sidang Umum PBB menyatakan bahwa hanya negara Korea Selatan yang memiliki kedaulatan atau memiliki negara yang sah. Hal tersebut tentunya memicu kemarahan pihak Korea Selatan mendorong Kim Il-sung berambisi untuk menyatukan negara Korea di bawah bendera komunis. Selanjutnya, ambisi tersebut pecah dan menjadi Perang Korea, yaitu pada tanggal 25 Juni 1950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silum Dewi, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konflik Asia Timur, yaitu Perang Korea. Jadi, Perang Korea tersebut itu diawali dengan serangan pasukan Korea Utara ke wilayah perbatasan. Serangan pasukan Korea Utara itu mendapatkan bantuan tank dari Uni Soviet. Jadi, pada tanggal 28 Juni 1948, pasukan Korea Utara itu berhasil merebut dan menguasai ibu kota Seoul. Dan pasukan Korea Selatan itu lebih memilih mundur karena Korea Selatan itu belum memiliki atau belum pernah melakukan pengalaman dalam bertempur. Dan serangan Korea Utara ke Seoul itu mendorong Amerika Serikat untuk mendesak PBB untuk mengadakan sidang khusus guna membicarakan masalah Korea. Kemudian PBB itu mengeluarkan resolusi sebagai berikut. Yang pertama itu mendesak Korea Utara untuk menghentikan perang dan menarik mundur pasukannya sampai batas 38 derajat lintang. Dan yang kedua itu memberikan sanksi kepada Korea Utara berupa serangan pasukan gabungan apabila Korea Utara tidak menghentikan perang. Nah, dalam menghadapi resolusi tersebut, pasukan Korea Utara justru berhasil memperluas wilayah penduduknya di Korea Selatan. Pada tanggal 26 September 1950, kota Seoul berhasil direbut kembali oleh pasukan Korea Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat. Meskipun demikian, pasukan Korea Utara terus mengadakan serangan balasan sehingga korban di kedua belah pihak itu terus berjatuhan, dan kematian Joseph Stalin pada tanggal 5 Maret 1953 itu mengubah jalannya perang. Dukungan Uni Soviet kepada Korea Utara mulai menurun. Perang Korea resmi berakhir pada 27 Juli 1953 ketika dua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata. Hingga kedua negara itu masih bersih tegang.
Sekian, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marcella dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konflik Taiwan dan Tiongkok. Dalam perkembangannya, konflik ini melibatkan perang saudara antara Taiwan dan Tiongkok yang tidak dapat lepas dari catatan sejarah Tiongkok. Karena dulu pada tahun 1941, Taiwan ini dikuasai penuh oleh Jepang sampai akhir Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya ini ditandai dengan adanya penyerbuan dan pengeboman pangkalan armada militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii oleh tentara-tentara Jepang. Setelah kalah dari Perang Asia Timur Raya, Jepang pun mengembalikan Taiwan kepada Republik Tiongkok. Konflik ini dimulai setelah kaum nasionalis mengalami kekalahan dalam Revolusi Tiongkok, dan Tiongkok ingin membentuk pemerintahannya di Taiwan. Sebelumnya, konflik ini bermula di tahun 1926, di mana Tiongkok dikuasai oleh Chiang Kai-shek di bawah Partai Kuomintang atau juga dikenal dengan Partai Nasionalis. Chiang Kai-shek mampu melawan dan mengakhiri penjajahan Jepang yang berlangsung selama 50 tahun. Akan tetapi, masa pemerintahan Chiang Kai-shek ini banyak terjadinya tindakan-tindakan korupsi dan tindakan eksploitasi sumber daya alam. Nah, akibat dari itu, pada tahun 1949, Partai Kuomintang yang dipegang oleh Chiang Kai-shek ini mampu ditaklukkan oleh Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong pada perang sipil di daratan Tiongkok sekitar tahun 1945 sampai 1949. Setelah itu, Mao Zedong pun mulai memimpin Tiongkok dan menjadikan partai komunisnya sebagai partai satu-satunya yang ada di Tiongkok. Nah, dalam perkembangannya, Chiang Kai-shek hanya menginginkan Taiwan ini sebagai negara baru yang berdaulat dan tidak berada di bawah pimpinan Republik Rakyat Tiongkok. Akan tetapi keinginan tersebut berbanding terbalik dengan keinginannya Chiang Kai-shek. Karena Mao Zedong hanya menginginkan antara Taiwan dan Tiongkok ini kembali bersatu dan memegang partai komunisnya. Upaya mencegah kemerdekaan Taiwan ini merupakan masalah penting bagi Republik Rakyat Tiongkok karena menyangkut kredibilitas di mata rakyatnya. Perdebatan soal unifikasi dan kemerdekaan berjalan terus seiring tumbuhnya nasionalisme rakyat Taiwan. Hal ini mengakibatkan cara pandang konflik antara Taiwan dan Tiongkok. Konflik ini bersumber dari pertentangan ideologi, kini berubah menjadi persaingan antar nasionalisme. Tidak mengherankan jika ketegangan lintas selat kini menjadi semakin terjadi dan persaingan senjata menjadi semakin besar. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik Tiongkok dan Taiwan ini yaitu Chiang Kai-shek, Zheng Xueliang, dan yang terakhir Ge Shongxi. Pihak Tiongkok yaitu Mao Zedong, Zhu De, dan yang terakhir ada Li Bao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Tunima dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini menjelaskan sedikit mengenai sejarah awal diskriminasi etnik Uighur. Awal munculnya etnik Uighur pada abad ke-20. Mereka pernah mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama Turkestan Timur dan menjadi salah satu penyebab mengapa Muslim Uighur dekat dengan bangsa Turki. Jadi etnik Uighur merupakan umat Muslim yang beretnik Turki. Nasib malang yang dirasakan etnik Uighur berawal ketika terjadi Perang Dunia II. Pada saat itu penduduk Xinjiang termasuk etnik Uighur berusaha bergabung dengan Uni Soviet, akan tetapi tidak berhasil. Mengapa? Karena pasukan nasionalis Tiongkok berhasil memaksa penduduk Uighur untuk bertahan di wilayah kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Pada saat itu, Tiongkok tumbuh menjadi negara yang sangat besar sejak tahun 2001 hingga tahun 2014, sehingga Tiongkok ditempatkan sebagai negara kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Bank Dunia Gross Domestic Product (GDP) milik
triliun US dollar. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menghindarkan Tiongkok dari konflik internal, yaitu kerusuhan di Provinsi Xinjiang. Provinsi Xinjiang ini merupakan wilayah Tiongkok yang terbesar dan mayoritas penduduknya yaitu bangsa etnik Uighur sendiri. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari kelas 12 IPS 4. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Faizatun Hikmah tentang diskriminasi etnik Uighur. Sejak saat itu, penduduk Uighur dianggap mempunyai kecenderungan memberontak oleh pemerintah Tiongkok. Akibatnya, muncullah tindakan diskriminatif pada etnik Uighur. Perlakuan diskriminatif terhadap etnik Uighur diantaranya pembatasan dalam kegiatan beribadah, larangan memakai jilbab, larangan berpuasa dalam bulan Ramadan, terjadinya penganiayaan dan marginalisasi oleh pemerintah Provinsi Xinjiang. Akibat dari perlakuan diskriminasi tersebut, etnik Uighur melakukan perlawanan dengan menyerang aparat keamanan yang berasal dari etnik Han, etnik yang mayoritas di Tiongkok. Pada tahun 1990-an, warga Uighur mulai memprotes penindasan dan perlakuan tidak adil di tangan pemerintah dan otoritas Tiongkok. Protes tersebut direspon oleh pemerintah Tiongkok dengan melancarkan aksi polisionil terhadap para demonstran Uighur. Serangan tersebut merupakan penumpasan mematikan setelah kampanye hantam keras atau stiker hard. Serangan paling keras terjadi pada Januari 2007. Kirakan 18 orang dari etnik Uighur tertembak mati akibat tuduhan bergabung dengan jaringan teroris internasional. Kekerasan terhadap etnik Uighur meningkat pada tahun 2009 yang ditandai dengan adanya kerusuhan di daerah Urumqi. Sekira 200 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Pada Agustus 2018, PBB menerima laporan sekitar 1 juta orang warga Uighur dan kelompok muslim lainnya diisolasi di wilayah Xinjiang bagian barat. Mereka menjalani apa yang disebut dengan program edukasi atau pendidikan ulang. Akan tetapi, pemerintah Tiongkok bersikeras menolak tuduhan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.